Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Baris yang paling bawah. Kajian sebelumnya menjelaskan tentang dampak yang ditimbulkan akibat tulul amal. Akibat panjang angan-angan. Ada 4 dampak yang ditimbulkan. Yang pertama, tarkut ta'at. Ya, tarkut ta'at itu meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tarkut taubah wa taswifuha. Ya, meninggalkan taubat dan menunda-nundanya. Kemudian yang ketiga, al-hirsu 'alal jam'i wal istighali bidunya. Yaitu rakus, ya, gemar, sangat mencintai menumpuk-numpuk harta dan menyibukkan diri dalam urusan dunia ketimbang akhirat. Nah, kita masuk di pembahasan yang ketiga, akibat tulul amal. Wa aqallu ma, dan sekurang-kurangnya sesuatu. Lanjut ke bawah, Ustaz. Wa aqallu ma fil babi, dan sekurang-kurangnya sesuatu atau perkara fil babi fi babi tulul amal, pada bab tentang tulul amal, tusgilu qalbaka. Tusgilu menyibukkan itu nafsu yang tulul amal, qalbaka akan hatimu. Wa tudi'u, dan menyia-nyiakan itu nafsu yang tulul amal, alaika atas dirimu, waktaka akan waktumu, wa tuksiru, dan membanyakan, hammaka akan kesedihanmu, ya, kecemasanmu, wa ghammaka, dan kekhawatiranmu, ya. Hammun dengan ghammun itu sama. Kalau kita lihat di kamus maknanya kekhawatiran, kecemasan, ya. Hanya bedanya kalau ham itu maknanya bisa positif, ya, bisa negatif. Ham itu bisa berarti juga keinginan. Bisa berarti juga cita-cita, ya. Kita sering mendengar istilah himmah. Tapi dia juga bisa diartikan kecemasan, kekhawatiran, ya, gitu. Ham juga bisa berarti sesuatu yang penting, ya, gitu. Orang Arab menyebutnya muhimmun menggunakan isim fa'ilnya. Maka ada satu pepatah dalam bahasa Arab itu terkait dengan pola pengajaran dan seorang guru. Ada seorang kiai, saya dapatnya ini dari Gus Yusron, ya, putranya Al-Maghfurlah Kiai Haji Hashim Muzadi. Beliau mengatakan, mengutip pendapat ulama, al-maddatu muhimmatun. Materi itu penting. Wat-thariqatu ahammu minal maddah. Akan tetapi metodologi jauh lebih penting ketimbang materi itu sendiri. Satu teori yang akan dijelaskan dalam satu pembelajaran itu penting. Tapi cara menyampaikan kepada anak murid, cara menyampaikan kepada santri, metodologi yang digunakan jauh lebih penting daripada teori itu sendiri, daripada materi itu sendiri. Kemudian lanjut beliau, wat-thariqatu muhimmatun. Thariqah penting, metode itu penting. Wal mudarrisu ahammu minat thariqah. Akan tetapi guru jauh lebih penting daripada metode itu sendiri. Kenapa? Karena sebagus apapun metode, sebagus apapun cara yang digunakan oleh seseorang, ya, dalam sebuah metode pembelajaran, ketika gurunya tidak bisa menggunakan cara tersebut, maka metode tersebut tidak akan berfungsi secara maksimal. Kemudian terakhir lanjut beliau, wal mudarrisu muhimmun. Guru itu penting. Walakinna ruhat tadris ahammu minal mudarris. Guru itu penting.
akan tetapi ruh jiwa mengajar, gitu, ruh tadris jauh lebih penting daripada guru itu sendiri. Ya, andaikan ada seorang guru tapi tidak memiliki ruh tadris, tidak memiliki jiwa mengajar di dalam hatinya, maka apa gunanya dia sebagai seorang guru? Nah, itu hamun ya, muhimun, ahamun ya. Nah, sedangkan ghamun itu lebih ke arah kebingungan. Ghamun itu lebih ke arah kebingungan. Pada saat kita di Al-Quran surat Al-Baqarah bercerita tentang Bani Israel yang tersesat di Padang Tih. Padang Tih itu satu lembah antara Mesir dan Syam. Selama 40 tahun mereka dalam keadaan gham, gitu. Dalam keadaan bingung. Karena setiap mereka mencari jalan keluar, pagi hari mereka keluar, gitu, mencari jalan. Begitu sore mereka kembali ke tempat semula. Nah, itu gham. Jadi penggunaannya lebih ke arah sana. Bila faidatin, tidak ada, tanpa ada gunanya. Wala ta'ilin ay wala naf'in, dan tidak ada manfaatnya. Alama ruya an Abi Dzarrin, alama ruya itu bermakna munasiban. Munasiban lima ruya an Abi, sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Sayyidina Abu Dzar rahimahullah. Annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, qatalani hammun. Qatala telah membunuh ni akanku, hammun oleh kekhawatiranku, kecemasanku. Hammu yaumin, kecemasanku di satu hari, lam udrikhu, yang aku tidak akan menemukannya akan hari tersebut. Tidak akan menemukannya lagi akan hari tersebut. Kila, maka beliau ditanya, wa kaifa dzalika ya Aba Dzarrin? Dan bagaimana demikian itu ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar? Qala, beliau menjawab, inna amali, sesungguhnya angan-anganku, jawaza ajali, itu melampaui ajalku. Nah, ini kalau kita lihat di dalam kitab syarahnya, kitab Sirajut Thalibin, Syekh Ihsan Jampes itu mengutip satu hadis Nabi tentang gambaran bagaimana manusia angan-angannya melebihi ajalnya sendiri. Itu sudah digambarkan jauh-jauh hari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka akibat yang ketiga dari tulul amal adalah rakus atau menyibukkan diri, rakus mengumpulkan harta, menumpuk-numpuk harta, dan menyibukkan diri terhadap dunia ketimbang akhirat. Warrabi'u, kemudian yang keempat, dampak dari tulul amal. Al-qaswatu fil qalbi, yaitu keras, fil qalbi, di dalam hati. Hatinya keras. Wan nisyanu, dan lupa, lil akhirati, pada akhirat. Li'annaka, karena sesungguhnya engkau, iza amalta, apabila engkau memiliki angan-angan, al-aisyat tawila, akan hidup lama, hidup panjang, la tazkuru, ya, engkau pasti tidak akan ingat, al-mauta, akan kematian, wal qabro, dan kubur. Kama qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu an, akhwafu ma akhafu alaikum isnani, yang paling aku khawatirkan, sesuatu yang aku khawatirkan atas kalian, isnani, ada dua. Jadi sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kalian ada dua. Mana yang pertama? Tulul amali. Pertama, panjang angan-angan. Wattiba'ul hawa. Yang kedua, mengikuti hawa, keinginan hawa nafsu. Jadi kalau orang sudah bisa menundukkan hawa nafsunya, maka Allah akan memberikan karomah, kemuliaan, ya, bagi orang tersebut. Saya teringat salah satu kisah yang diriwayatkan oleh Jalaluddin Rumi, ya. Al-Imam Jalaluddin Rumi, beliau meriwayatkan satu kisah tentang seorang wali Allah, ya,
yang tersesat terombang-ambing di tengah lautan di atas sebuah perahunya, kapal lautnya. Maka wali Allah ini, beliau punya kelebihan, setiap dia berdoa memohon kepada Allah, maka doanya selalu dikabul oleh Allah. Pada saat dia terombang-ambing di tengah lautan, dia berdoa kepada Allah karena dalam kondisi kehausan, dia meminta kepada Allah agar dia diberikan air untuk minum. Maka pada saat selesai wali itu berdoa, tiba-tiba Allah mengirim seorang wali yang lain untuk membawakan air kepada wali yang berdoa tadi. Maka wali yang dikirimkan oleh Allah tadi, dia berjalan di atas udara sambil membawa wadah yang berisi air. Kemudian wali yang berdoa ini merasa kagum karena beliau belum diberikan kelebihan oleh Allah bisa berjalan di atas langit. Maka beliau bertanya, apa yang menyebabkan engkau diberikan kemuliaan oleh Allah, bisa menjadi wasilah atas dikabulkannya doaku, dan engkau bisa berjalan di atas udara. Maka wali ini mengatakan, taroktul hawa fa'ajlasaniyallahu fil hawa. Itu ya, hawa tuh. Aku telah meninggalkan sama sekali hawa, keinginan, nafsu. Fa'ajlasaniyallahu fil hawa. Maka Allah mendudukanku, memberikan keleluasaan kepadaku fil hawa, di udara. Al hawa kan udara. Itu hawa. Hawa itu keinginan. Bisa juga diartikan udara. Ala, ingatlah. Wa inna tulal amali, dan sesungguhnya tulul amal, panjang angan-angan, yunsi al akhirata, itu akan melupakan akhirat. Wattiba al hawa, dibacanya ittiba'a, ya, jadi atof dari tula. Wattiba al hawa, dan mengikuti hawa nafsu, yasuddu anil haqqi, itu menghalangi anil haqqi, daripada kebenaran. Anil haq, daripada kebenaran. Fa'idzan, kalau begitu, ya, fa'idzan kalau begitu, andaikan kamu tulul amal, gitu ya, yasiru fikruka, maka jadilah fikruka, pikiranmu, fikruka, otakmu. Fikrun itu otak ya. Ya. Ada satu statement yang disampaikan oleh ulama bahwa sebuah kemaksiatan itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Dia ada proses yang menyebabkan akhirnya endingnya kemaksiatan itu terjadi. Maka prosesnya itu ada 5 tahapan. Nah, itu diantaranya nanti fikru. Ya, al-fikr. Yang pertama, kata ulama, awwalu ma yaqa'u fiha al-ghaflah. Yang pertama yang menyebabkan terjerumusnya seseorang ke dalam kemaksiatan, al-ghaflah. Lalainya hati, lengahnya hati. Maka hati kita lengah, hati kita lalai disebabkan kosong hati kita dari zikrullah. Ya. Kemudian pada saat hati kita kosong dari zikrullah, maka tingkatan yang selanjutnya adalah summal khotiratu. Datang bisikan. Ya. Bisikan bisa dari manusia, bisa dari jin. Setan manusia maupun setan jin. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan di dalam Al-Qur'an surah An-Nas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tapi apakah setan jin jauh lebih berbahaya ketimbang setan manusia? Tidak. Dalam ayat lain, Allah berfirman, wa inna likulli nabiyyin aduwan syaitonal insi wal jinni. Justru yang disebutkan setan manusia dulu. Setiap nabi itu memiliki musuh. Setan manusia dan jin. Kenapa? Karena selaknat-laknatnya iblis, dia masih mengaku eksistensi Allah sebagai Tuhannya. Sebagai mana pernyataannya yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, iblis mengatakan, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia mengatakan, wahai Tuhanku, masih menyebut Tuhan kepada Allah. Ya. Sedangkan Fir'aun, ya, tidak hanya dia tidak mengakui eksistensi Allah sebagai Tuhan,
bahkan dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Sebagaimana perkataannya juga yang diabadikan di dalam Al-Quran, Ana Rabbukumul A'la, kata Fir'aun. Saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Nah, itu khotirah yang kedua. Kemudian yang ketiga, summal fikrah. Nah, baru setelah dibisiki oleh setan manusia, setan jin, mulai diolah di otak. Fikrah, difikirkan. Bagaimana kemaksiatan itu akan dia lakukan, ya, gitu. Dirancang oleh dia dalam otaknya. Maka setelah rancangan itu terjadi, maka yang keempat, summal azmatu azmah. Azam, tekad yang kuat untuk melakukan kemaksiatan. Apa itu azam? Azam itu action pertama yang dilakukan oleh seseorang menuju tempat kemaksiatan. Maka setelah azmah, setelah dia memiliki tekad, tsummal ma'siyatu. Kemudian yang kelima, terjadilah kemaksiatan. Itu fikrah. Fikrah itu otak. Kemudian wa mu'zamu qalbika. Dan mu'zamu qalbika. Sebagian besar hatimu fi hadisid dunya. Itu dalam urusan dunia. Fi hadisid dunya, ay fi umurid dunya. Wa asbabil aishi. Dan sebab-sebab penghidupan. Fi suhbatil khalqi. Ya, di dalam bergaul dengan makhluk. Fi suhbatil khalqi, fi muamalatil khalqi. Bergaul, bersahabat dengan makhluk Allah. Wa nahwiha. Dan lain sebagainya. Ya, pokoknya yang sifatnya lebih ke arah materi. Pergaulan pun bukan pergaulan yang sifatnya untuk akhirat. Tapi lebih ke arah materi. Fayaksul qalbu. Maka keraslah al-qalbu oleh hati. Min dzalika, karena demikian itu tadi. Haditsi dunya asbabil aish fi suhbatil khalqi. Wa innama riqqatul qalbi, dan sesungguhnya hanya saja lembutnya hati, wa safwatuhu, dan bersihnya hati, bi dzikril mauti, itu dengan mengingat kematian, wal qabri, dan kubur, was sawabi, dan pahala, wal iqabi, dan siksa, wa ahwalil akhirati, dan keadaan-keadaan akhirat yang lain. Ya. Hati itu bisa bersih dengan mengingat semua itu. Maka bagaimana mungkin orang yang menyibukkan diri dengan urusan dunia, segala sesuatu dinilai secara materi, dia akan bisa membersihkan hatinya. Kira-kira begitu. Wa idza lam yakun syai'un min dzalika, dan apabila tidak ada syai'un sedikit pun min dzalika, daripada demikian itu, mengingat mati, mengingat kubur, ya, mengingat akhirat, famin aina, maka dari mana yakunu ada liqalbika, bagi hatimu, riqqatun, kelembutan, wasofatun, dan bersih. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Ini ada di surat Al-Hadid ayat 16, surat ke-59, ya. Ini potongan ayat di tengah, ya. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, dan seterusnya itu wa katsirum minhum fasiqun, ya. Fatala, maka lama, alaihim, atas mereka, al-amadu ay az-zamanu, oleh zaman. Lama telah berlalu masa atas mereka, faqasat qulubuhum, maka keras qulubuhum, oleh hati-hati mereka. Mereka lama, ya, bergaul dengan para nabi, silih berganti Bani Israel itu. Tapi lamanya waktu yang telah mereka lalui tidak menjadikan diri mereka dekat kepada Allah, malah justru menjadikan hati mereka keras, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebabkan apa itu? Tulul amal. Faizan, maka jika demikian, anta, engkau, idza tawalta amalaka, apabila engkau memanjangkan amalaka, akan angan-anganmu, qallat ta'atuka, maka sedikit ta'atuka, ketaatanmu, wa ta'akharat, dan menunda-nunda taubatuka, oleh taubatmu, ya. Wa kasurat, dan banyak
maksiatuka oleh kemaksiatanmu. Washtadda dan sangat hirsuka oleh keinginanmu terhadap dunia. Waqasa dan keras qalbuka oleh hatimu. Wa'azumat dan besar ghaflatuka oleh kelalaianmu, kelengahanmu anil akibati an umuril akhirati. Akibah itu dari urusan-urusan akhirat. Fadzahabat, maka hilanglah. Wal'iyadzu billah. Nah, ini diseling oleh jumlah du'aiyah namanya. Wal'iyadzu dan semoga perlindungan billahi itu kepada Allah. In jika lam yarhamillah, jika Allah tidak memberikan kasih sayangnya. Akhiratuka, oleh akhiratmu. Ya. Maka hilanglah oleh akhiratmu. Dan kita memohon perlindungan kepada Allah. Ya, jangan sampai Allah tidak merahmati kita. Fa'ayyu halin. Maka kondisi seperti apa? Kondisi yang bagaimana? Aswa'u yang lebih buruk min hadhihi dari ini. Dari hilangnya akhirat dari kita. Wa ayyu afatin. Dan kebinasaan seperti apa? A'udhamu yang lebih besar min hadhihi dari ini zahabatil akhirah. Wa kullu hadza dan setiap ini bisa babi seluruhnya ini bisa babi tulil amal disebabkan panjangnya angan-angan. Ya. Mudah-mudahan ini menjadikan muhasabah bagi diri kita, evaluasi bagi diri kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya kita terhindar dari penyakit tulul amal. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kajian pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf seandainya ada yang kurang berkenan, baik dari segi penyampaian maupun penterjemahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.